Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas curahan nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita semua. Nikmat utama adalah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, sehingga subuh ini bisa hadir di masjid ini melaksanakan salat subuh berjamaah. Kemudian salawat dan salam semoga selalu tercurah keharibaan pemimpin orang-orang yang bertakwa, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat beliau, dan pengikut beliau yang setia hingga akhir zaman. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang penting diperhatikan dalam hidup ini adalah masalah iman. Karena iman itu yang ada di dalam hati kita adalah tanda cinta yang Allah berikan kepada kita. Kenapa demikian? Karena tidak setiap orang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala iman di dalam hatinya. Walaupun orang itu orang yang terdekat dengan utusan Allah Subhanahu wa taala. Misalnya Nabi Nuh, anak beliau sudah sering kita dengar tidak termasuk orang-orang yang beriman. Demikian juga Nabi Ibrahim alaihissalam, ayah beliau, orang yang terdekat dengan beliau tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga orang yang memelihara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Abu Talib, yang membela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan hanya memelihara tapi juga membela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala iman di dalam hatinya. Maka iman ini adalah bukti Allah cinta kepada kita. Kalau harta itu diberikan kepada siapa saja, baik orang beriman maupun orang yang tidak beriman. Bahkan kadang-kadang orang yang kafir itu lebih banyak diberikan harta daripada orang yang beriman. Orang yang maksiat kadang-kadang lebih makmur, lebih banyak diberi harta daripada orang-orang yang taat. Demikian juga orang-orang yang pelacur lebih makmur daripada orang-orang yang jujur. Nah, ini bahwa membuktikan kepada kita iman itu tidak diberikan kepada setiap orang, tetapi harta diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada setiap orang. Nah, Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan iman itulah kita akan masuk surga. Ini luar biasa. Kalau tidak iman, Pak, Bu, tidak akan masuk surga. Jadi sia-sia hidup di dunia ini. Allah berfirman, walladzina amanu wa amilus salihati ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Dan orang-orang yang beriman dan beramal saleh, bagi mereka itu adalah penghuni surga, mereka kekal di dalamnya. Alhamdulillah. Jadi dengan iman itu seseorang bisa masuk surganya Allah Subhanahu wa taala yang luasnya seluas langit dan bumi. Kalau ada beriman, maka pasti masuk neraka. Jadi kalau tidak beriman pasti masuk neraka. Allah berfirman, walladzina kafaru wa kadzdzabu bi ayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Dan orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, mereka itulah penghuni neraka dan mereka kekal di dalamnya, pasti. Jadi bukan insya Allah. Maka salah satu bagian daripada keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah yakin bahwa orang beriman itu masuk surga
dan orang yang tidak beriman, orang kafir itu pasti masuk neraka. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, iman itu ibarat sebuah pohon yang tumbuhnya di hati masing-masing. Jadi iman itu ibarat sebuah pohon yang tumbuhnya di hati kita masing-masing. Disiram dengan air wahyu dan sunnah. Bisa dibayangkan Bapak Ibu, kalau orang itu tidak ikut pengajian, bagaimana bisa menyiram pohon iman yang ada dalam hatinya? Kalau orang itu tidak mendengarkan pengajian, hadir ke majelis taklim, bagaimana bisa menyiram pohon iman yang dalam hatinya? Coba. Jadi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan oleh Allah kemampuan dan kemauan untuk hadir di majelis taklim. Ada orang yang mampu tapi kada mau, kada kawa nyalah. Mampu hadir, sehat walafiat, tapi kada mau, kada kawa juga. Ada orang yang mau tapi kada mampu, misalnya ujur, kada kawa juga. Kita diberikan Allah Subhanahu wa taala kemauan dan kemampuan untuk hadir di majelis taklim. Untuk apa? Menyiram iman yang ada di dalam hati kita. Kemudian akarnya adalah rukun iman yang keenam. Jadi ini bisa dilihat nanti dalam kehidupan kita masing-masing, apakah iman itu tumbuh dengan baik di dalam hati kita. Akarnya adalah rukun iman yang enam. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada para nabi dan rasul, iman kepada kitab-kitabnya, iman kepada hari akhir, dan iman kepada qada dan qadar. Sebagai contoh iman kepada Allah aja. Iman kepada Allah itu yang gaib. Allah tidak bisa dilihat di dunia ini, tetapi hanya bisa dilihat di dalam surga. Allah memiliki sifat-sifat. Alam semesta ini menunjukkan adanya manifestasi sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Alam semesta ini menunjukkan kebesaran kekuasaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita melihat alam semesta ini, seharusnya kita bisa melihat tanda-tanda kekuasaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Contohnya, pian lihat pohon aja nah sebutin. Itu kalau kita mau berpikir, ini menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang asalnya biji aja diletakkan di tanah lalu kemudian tumbuh. Bayangkan, yang tidak ada bakal pohon di biji itu ternyata tumbuh menjadi pohon, ya kan? Tidak ada bakal daun di biji itu kemudian tumbuh menjadi daun berbuah. Ini tanda apa? Kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa, termasuk diri kita yang paling dekat dengan kita. Allah berfirman, wa fi anfusikum afala tubsirun, dan pada dirimu sendiri apakah engkau tidak memperhatikan tanda-tanda kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ini luar biasa. Nah, Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, cabangnya semua amal saleh. Jadi bisa dilihat nanti apakah tumbuh iman itu dalam hati kita. Kalau tumbuh berarti kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Cabangnya adalah amal saleh. Salat kita, puasa kita, zakat kita, haji dan lain-lain. Apalagi kalau ditambah dengan salat sunat. Berarti ini sudah menunjukkan adanya cabang iman di dalam hati kita. Puasa sunat, kalau tidak zakat infak, kemudian umrah, baca Quran, zikir, dan lain sebagainya. Nah, kalau itu terlihat di dalam diri kita, maka berarti bahwa pohon iman kita itu sudah memiliki cabang, artinya hidup. Alhamdulillah. Dan buahnya adalah kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Allah berfirman di dalam surah An-Nahl ayat 97, man amila shalihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa la yajzannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa beramal saleh, baik dia laki-laki dan perempuan dalam keadaan beriman, Allah akan berikan kepadanya kehidupan yang baik di dunia.
dan Allah akan berikan ganjaran dengan balasan yang lebih baik di akhirat, yaitu surganya. Jadi iman dan amal saleh itu pasti akan menjadikan seseorang itu memiliki kehidupan yang baik di dunia. Ini buahnya. Sekarang kita lihat buahnya. Apa buahnya? Yaitu kehidupan yang baik di dunia. Sekarang kita lihat masing-masing. Mudah-mudahan berhasil. Ya. Apa buah yang baik di dunia ini? Di dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan, pertama, rezekinya halal. Jadi kalau kita mendapatkan rezeki yang halal, maka berarti itu adalah buah daripada amal saleh kita. Ini yang pertama, ya. Kemudian yang kedua, merasa puas dengan rezeki yang Allah berikan kepada kita. Banyak orang yang sudah mendapatkan rezeki yang halal, yang melimpah, tapi kadang merasa puas. Berarti belum berbuah. Kalau buah yang benar itu rezekinya cukup, kemudian merasa puas dengan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasul bersabda, berbahagialah orang yang mendapat petunjuk masuk Islam. Sudah kita, alhamdulillah. Kemudian berkecukupan, apalagi lebih, alhamdulillah. Dan merasa puas, ini lagi yang jarang kadang-kadang kita miliki. Merasa puas dengan rezeki yang Allah berikan kepada kita. Hadis riwayat Tirmidzi. Sudah dua kriterianya. Jadi kebahagiaan hidup di dunia tadi, pertama rezekinya halal. Maka orang yang mendapat rezeki halal itu tanda orang itu sudah memiliki buah dari amal salehnya. Kemudian dia merasa puas, merasa qanaah dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, dapat beribadah dengan baik. Masya Allah. Kalau misalnya rezeki kita halal, merasa puas dengan apa yang Allah berikan, yaitu qanaah, ya, lalu dapat beribadah dengan baik. Ini menunjukkan bahwa pohon iman kita ini sudah berbuah. Nah, dan orang itu tentram dengan kehidupan yang dijalaninya, kada gelisah dengan kehidupan yang dijalaninya, karena dia yakin bahwa segala sesuatu yang Allah berikan itu adalah baik baginya. Nah, ini sulit juga kadang-kadang, karena kita ini merasa baik kalau sesuai dengan harapan kita. Kadang-kadang yalah baik, namun kehidupan ini tidak semuanya sesuai dengan harapan kita, tetapi diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini iman kepada takdir, bahwa Allah lah yang menentukan kehidupan kita ini, dan itulah yang terbaik bagi kita. Masya Allah. Semakin sehari seharusnya semakin berpengalaman, semakin menumbuhkan iman yang kuat dan membuahkan hasil yang baik seharusnya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, iman itu bisa bertambah kuat dan bisa berkurang. Jadi setiap hari ini fluktuasi. Setiap minggu iman itu fluktuasi. Setiap bulan iman itu fluktuasi. Mungkin di bulan puasa ini iman kita bertambah karena ditambah dengan amal. Iman itu bertambah dengan taat, berkurang dengan maksiat. Seharusnya bertambah iman kita. Tapi ada orang yang puasa, membukakan puasa, namun ternyata imannya tidak bertambah. Contohnya apa? Orang tuh puasa aja, bahkan ikut membuka puasa, memberikan sambutan di buka puasa, tetapi dia tetap melakukan korupsi. Ini berarti imannya ini bermasalah. Imannya bermasalah. Bujurlah Pak, Bu. Buka puasa, membuat dia puasa. Kemudian memberikan sambutan lagi di bulan puasa untuk buka puasa bersama, ya. Tetapi tetap korupsi. Ini berarti imannya bermasalah. Seharusnya iman itu bertambah kuat dengan ketaatan. Kita menambah ketaatan qiyamul lail di bulan puasa ini, tarawih. Kita tambah dengan salat berjamaah. Kita tambah dengan baca Quran yang seharusnya menambah iman kita. Nah, kemudian Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, iman itu bertambah kuat apabila
ditambah dengan ilmu yang bermanfaat. Nah, seharusnya dengan adanya kultum bulan Ramadan, kuliah subuh bulan Ramadan, ini menambah kuat iman kita setelah Ramadan seharusnya. Jadi nanti kita lihat istiqamahnya setelah Ramadan. Kalau istiqamah kita tetap di luar bulan Ramadan, tetap kita qiyamul lail, tetap kita baca Quran, tetap kita salat berjamaah, tetap kita mendengarkan majelis taklim, berarti kita istiqamah. Oleh karena itu pentingnya adalah kita berdoa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, wahai yang membolak-balikkan hati manusia, tetapkanlah hatiku di atas ketaatan di dalam agama Islam ini. Itu perlu dibaca Pak Bu. Jadi setelah kita membaca tasahud akhir, sebelum salam dibaca ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, wahai yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku di atas agama ini. Jadi iman itu bertambah kuat dengan ilmu yang bermanfaat. Adalah ilmu yang bermanfaat ada, iyalah. Contohnya apa? Orang belajar agama, akhirnya sudah merasa sampai kada sembahyang lagi. Wah, ini luar biasa, ini bukan membawa manfaat tapi membawa mudarat. Nah, itu contoh yang sederhana. Kemudian ilmu itu akan berkurang apabila kebalikannya, yaitu bodoh terhadap agama. Nah, ini yang terjadi di antara kita sekarang ini. Artinya di antara masyarakat sekarang ini. Pintar dalam urusan dunia tetapi bodoh dalam urusan agama. Maka iman itu akan berkurang. Oleh karena itu kalau iman tetap ingin tambah kuat, Bapak Ibu harus tetap ikut di majelis taklim setelah bulan Ramadan. Karena dengan ilmu yang bermanfaatlah kita akan menambah iman kita. Bagaimana kita bisa tahu ini baik, ini buruk, ini yang hak, ini yang batil, ini yang diperintahkan, ini yang dilarang, ini yang sunnah, ini yang tidak, kalau tidak menuntut ilmu agama. Jadi kita bersyukur kalau kita termasuk orang yang menuntut ilmu agama. Artinya apa? Iman di dalam hati kita itu selain tumbuh juga bertambah kuat. Nah, Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, iman itu bisa berkurang kalau orang itu bodoh terhadap agama. Kemudian yang kedua, tertipu dengan dunia. Banyak orang tertipu dengan dunia ini, ya kan? Menjadikan dunia sebagai tujuan hidup. Artinya kalau tercapai keinginannya, ya merasa berhasil. Padahal keberhasilan itu tidak dilihat daripada ketercapaian keinginan kita dalam kehidupan dunia ini. Dunia itu bukan ditinggalkan, tetapi bukan tujuan hidup kita. Tujuan hidup kita adalah kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Tujuan hidup kita yang terpenting adalah akhirat. Dunia ini hanya ladang untuk kehidupan akhirat. Yang sebentar lagi dunia ini akan kita tinggalkan pasti. Jujurlah Pak, Bu. Makanya diingatkan terus setiap hari pianto membaca subuh tadilah. La ilaha illallah wa la syarikalah. Lahul mulku wal hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Iyalah 10 kali. La ilaha illallah wa la syarikalah. Tidak ada Tuhan selain Allah, yang tidak ada sekutu baginya. Lahul mulku, baginya kerajaan, wa lahul hamdu wa huwa ala yuhyi wa yumit, yang menghidupkan dan mematikan. Ingat kita dengan mati kan? Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Karena maghrib kita pulang dibaca pulang, artinya pagi diingatkan bahwa suatu saat kita pasti mati, sore maghrib diingatkan pulang suatu saat kita pasti akan mati. Bahkan mau tidur diingatkan juga, artinya ini bisa mati suatu saat, entah kapan entah di mana. Apa buktinya? Buktinya kita disuruh membaca Bismillahirrahmanirrahim ahya wa amut, dengan nama Allah yang menghidupkan dan mematikan. Demikian juga waktu bangun, alhamdulillahillazi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusur. Segala puji bagi Allah
yang menghidupkan aku setelah mati, yaitu tidur deh, dan kepadanya lah aku akan kembali. Bayangkan, mau tidur ingat mati, bangun tidur ingat mati, akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dunia ini sementara aja. Dunia ini hanya alat aja, bukan tujuan kehidupan kita. Nah, orang menjadikan dunia ini sebagai tujuan, berarti imannya itu dipertanyakan. Barangkali demikian yang dapat ulun sampaikan. Mudah-mudahan iman tumbuh di dalam hati kita, berbuah dengan baik sampai nanti bertemu balasannya di surganya Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.